Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Allah yang maha pengasih tanpa pilih kasih, dan Allah yang maha penyayang kepada siapapun hambanya yang disayang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda mulia Nabiullah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa siqah mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Kita kemarin sempat sudah membahas tentang sekarang kita berada di bab sholat. Kita sudah membahas bagaimana pentingnya sholat. Kemudian kita kemarin membahas tentang takbiratul ihram, apakah takbir itu wajib. Kemudian lafadznya apakah harus Allahu Akbar atau boleh Allahul A'zam, Allahu Al-Ajal, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut di pembahasan berikutnya di setelah takbir, yaitu kemarin setelah takbir mengangkat kedua tangan, kemudian summa dha' yadaikal yumna ala dhahri kaffika al yusra ala sadrik. Jadi setelah takbir kita menaruh seperti ini ya. Kemudian setelah itu summa qra' du'a al-iftitah. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah du'aul iftitah. Du'aul iftitah, hal huwa wajib amis sunnah? Doa iftitah apakah dia wajib, sunnah, atau yang lain sebagainya. Nah, du'aul iftitah inda Syafi'iyah, du'aul iftitah dalam madhab Syafi'i, dalam sebagian madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya du'aul iftitah wajib. Lakin al-mu'tamad indahum, tapi yang lebih banyak diketahui, lebih banyak dipakai dalam madhab Syafi'i adalah para ulama Syafi'i yang mengatakan du'aul iftitah sunnah, doa iftitah itu sunnah. Kemudian inda Malik laisa wajib wala sunnah, tapi dalam madhab Malik, dalam madhab Malikiyah, Imam Malik mengatakan bahwasanya doa iftitah itu tidak wajib, tidak sunnah ya, jadi boleh saja ya, boleh ketika kita membaca boleh. Nah, akan tapi dalam himpunan putusan tarjih di sini disebutkan bahwasanya doaul iftitah sunnah, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahihain an Abi Hurairah, dari hadis sahihain, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menemui anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaskutu baina takbiri wal qiraati iskatatan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan salat, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir, beliau diam sejenak sebelum beliau membaca Ummul Kitab, sebelum beliau membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian qala faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi iskatuka baina takbiri wal qiraati ma taqul. Kemudian Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau lafalkan ketika jarak ya, ketika engkau diam, jarak antara takbir dan qiraah Ummul Kitab dan membaca Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai, dan seterusnya sampai terakhir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika jeda antara takbir dan qiraah Al-Fatihah, beliau membaca Allahumma ba'id baini. Maka ini yang dipakai di dalam himpunan putusan tarjih ini. Hadis ini muttafaqun alaih, dan ini digunakan untuk sandaran oleh teman-teman kita di Muhammadiyah bahwasanya doa iftitah menggunakan
Allahumma ba'id baini. Meskipun banyak sekali doa-doa iftitah yang lainnya yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Kalau nggak salah ada lebih dari 12 doa. Kemudian ada juga doa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima dan sampai akhir. Nah, jadi intinya jeda antara kita takbir kemudian kita membaca Al-Fatihah itu kita membaca doa iftitah. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh membaca tasbih. Meskipun yang kita gunakan sandaran di sini adalah hadis ini, jadi dalam Muhammadiyah kita menggunakan Allahumma ba'id baini atau wajjahtu wajhiya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membaca Al-Fatihah, setelah kita membaca doaul iftitah, kemudian di sini tsumasta'id qailan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian berta'awud membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, para ulama menyampaikan bahwasanya isti'adah fi shalah sunnah. Ya, isti'adah ketika kita melakukan di dalam kita salat itu adalah hukumnya sunnah. Kemudian tsumma qra' al-basmalah, kemudian baca basmalah. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat apa hukum membaca dan bagaimana cara membaca basmalah fi shalah, basmalah di dalam shalah. Inda Malikiyah, menurut mazhab Malikiyah, beliau mengatakan tidak perlu membaca basmalah fi shalah, ya. Dalam sholatul maktubah, di dalam sholat wajib kita tidak perlu membaca basmalah sirran kana au jahran, ya, baik itu dalam sholat sir atau dalam sholat jahar, baik itu ketika kita dalam sholat yang sifatnya diam atau dalam sholat yang sifatnya jahar. Jahar itu membaca keras. Itu di sana menurut pandangan mazhab Malikiyah itu dalam sholatul maktubah, dalam sholat wajib itu tidak perlu menggunakan basmalah, tapi membolehkan dalam sholat nafilah, sholat sunnah. Itu menurut pandangan Imam Malik. Kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, jadi mazhab Hanafiyah dan mazhab Hambali, mengatakan bahwasanya yaqra'uha sirran, dibaca secara pelan. Ya, dibaca secara pelan, jadi tidak usah dilafadzkan. Meskipun itu kita dalam keadaan sholat jahar, sholat yang membaca bacaannya bacaannya keras, itu tetap dibaca sir. Ya, jadi membacanya langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak perlu bismillah di awal. Ini menurut pandangan Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Kemudian inda Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'iyah, yaqra'uha fil jahri jahran wa fis sirri sirran. Nah, kalau menurut pandangan mazhab Syafi'iyah itu ketika sholatnya itu sir, sholatnya itu diam, maka dia dibaca diam juga, tapi tetap harus membaca basmalah. Tapi kalau jahar itu tetap dibaca keras. Jadi dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai terakhir. Nah, itu. Nah, kenapa di sini mereka berbeda pendapat? Maka karena disebabkan oleh apakah bismillah ini termasuk dari ayat Al-Fatihah atau tidak. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Yang mengatakan bahwasanya bismillah termasuk dari ayat dalam surat Al-Fatihah, maka mewajibkan membaca basmalah di dalam salat. Yang berpandangan bahwasanya bismillah ini adalah bukan termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah, maka di situ beliau mengatakan tidak mengharuskan membaca basmalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, akan tapi teman-teman kita di Muhammadiyah lebih memilih kepada yang sir dalam membacanya. Meskipun ada beberapa asar, beberapa hadis yang menyampaikan bahwasanya terkadang sahabat dan Rasulullah membaca keras, terkadang membaca pelan. Maka di sini ketika kemarin saya ikut muktamar ikut
rapat di Solo, ketika ada yang menanyakan tentang basmalah, ada fatwa baru dari himpunan putusan tarjih atau majelis tarjih, bahwasanya di sana ada pilihan lain, ada namanya ada ikhtiar, ya, ada boleh kita melafalkan dengan keras, boleh dengan sir. Meskipun lebih terkenalnya ketika kita sholat di masyarakat, kemudian imamnya membaca sir, tidak mengeraskan basmalah, pasti langsung dicap, wah, orang Muhammadiyah. Nah, itu tidak masalah, semuanya masing-masing pernah dicontohkan dan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada masalah ketika kita membaca basmalah dengan keras, kita mensirkan basmalah, itu semuanya tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.